Lini, kalau kamu berani menolak mobil ini, aku tidak akan menganggapmu anakku lagi. Pernikahan ini jangan dilanjutkan juga. Tidak jadi ya sudah. Tapi hari ini adalah pesta pertunanganku. Tidak pernah kusangka. Hanya karena menolak sebuah mobil dari ibu, kebahagiaanku berubah total jadi mimpi buruk. Iya, ini hadiah dari kakak untukmu dan Yifeng, gembok cinta. Semoga adik tersayang dan adik ipar bahagia selamanya, bersatu hati. Terima kasih, Kak. Untuk apa terima kasih? Hadiahnya kecil saja. Kak, apakah uang sakumu disita lagi oleh kakak ipar? Dasar kamu, tenang saja. Nanti saat kalian berdua benar-benar menikah, kakak akan beri satu set perhiasan emas. Dijamin adik tersayang puas bagaimana? Nah, itu baru kakak. Setelah menikah di keluarga suami, jangan lagi semaunya sendiri seperti di rumah ya. Tenang, Bu. Selama ada ibu dan kakak, Zhang Yifeng mana berani membuatku tidak nyaman. Kamu ini terlalu dimanja oleh ibu. Bu, hadiah untuk putri kesayanganmu ini mana? Ayo, ibu antar kamu lihat mobil pengantin yang disiapkan untukmu. Kamu pasti suka. Ibu, mobil ini jelek banget. Jadi mobil pengantin aku bakal ditertawain. Aku nggak mau. Jangan ngomong sembarangan. Mana jeleknya? Ini nggak jelek. Ini jelas mobil tua. Beda sama yang kamu kasih ke kakak. Jauh banget, Kamu nggak ngerti makna mobil ini buat kamu. 100 kali lebih dari kakakmu. Ibu, aku nggak peduli. Aku nggak mau mobil ini. Gantiin yang lain. Jangan nakal. Pokoknya aku nggak mau mobil ini. Kalau kamu maksa aku nerima aku. Nanti aku jual. Coba jual, lihat nanti. Ibu, kamu tega cuma karena mobil? Nempelin aku. Tante, jangan marah. Mobil ini aku terima untuk I. Kami mau kok. Ya bu, cuma mobil doang kok. Iya nggak mau, ganti aja yang lain. Nggak perlu sampai mukulin dia. Ibu, dari kecil sampai besar, nggak pernah ngomong kasar ke aku. Sekarang karena mobil, kamu mukul aku. Tamparan ini biar kamu tahu pentingnya mobil ini. Jepek kayak gini, penting apa? Aku nggak mau. Ibu, Nggak mau mobil ini? Kalau gitu pernikahan ini kamu juga jangan nikah. Nggak nikah ya udah. Lihat Bibi menunda pesta pertunangannya sudah ditunda. Sepertinya dia benar-benar marah. Dengarkan aku, minta maaflah kepada Bibi. Tunda saja terserah. Memukulku hanya karena mobil tua ini. Aku tidak akan minta maaf. Tapi kita tidak bisa terus-terusan bersikap keras kepala seperti ini. Aku sudah telepon teman kecilku Sultian. Sudah telepon. Suruh dia bawa mobil ini ke bengkel untuk dijual. Mobil bagus seperti ini. Kau yakin mau dijual di bengkelku? Iya. Biaya berapapun tidak masalah. Yang penting cepat laku. Ini kan Bibi yang memberi mobil pernikahan untukmu. Retro dan elegan. Kau tahu berapa banyak orang yang suka model ini? Kau yakin mau jual? Kakakku menikah pakai Maybach model terbaru. Kenapa aku cuma dikasih mobil tua begini? Malu sekali. Bibi setuju dengan ini? Aku diam-diam menyuruhmu datang. Ibuku tidak tahu. Ini kan kau memanfaatkan sayangnya Bibi padamu. Kau bertindak dulu baru memberitahu. Menyeretku ikut bersalah. Siapa suruh kau teman kecilku? Lagi pula kebetulan punya bengkel mobil bekas. Lini, siapa yang suruh kau jual mobil ini? Bu, kok ibu datang? Aku tahu kau pasti masih punya niat jahat. Ternyata bener. Bu, kalau pakai mobil ini untuk mobil pengantin, aku akan jadi bahan tertawaan teman-teman. Aku tidak mau diejek. Aduh. Tante, jangan marah dong. Ini cuma mobil. Keluarga tante kan tidak kekurangan uang. Kalau Iyi ingin ganti, ya gantikan saja mobilnya Iyi. Nanti kau akan sadar betapa berharganya mobil pengantin ini bagimu. Aku tidak mau. Kau memang pilih kasih. Kalau mobil ini benar-benar sangat berharga, kenapa tidak kau suruh kakak pakai mobil ini? Kalau tidak mengizinkanku menjualnya, aku akan diam-diam menghancurkannya. Lini, jika kau berani menyentuh mobil ini, aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku lagi. Tante,
Kenapa sampai main tangan? Yi, ini perempuan malu dengan mobil ini, meremehkan mobil ini. Bagaimana kalau begini mobil-mobil di tempatku? Yi, boleh pilih salah satu mobil ini aku bawa dulu. Kau mau jual mobil ini? Tante, tenang saja, pasti akan terjual dengan harga bagus. Ikut aku. Jika setelah melihat bagasi, kau masih ingin menjual mobil ini, aku setuju. Tante, tidak perlu dilihat. Aku percaya, Yi. Lin Yi, kau ini tidak punya hati nurani. Apa hakmu meremehkan mobil ini? Xiaotian, kau kenapa? Kamu masih berani tanya kenapa? Kalau aku bawa mobil ini pergi, akan jadi sepertimu. Orang yang kejam dan tak berperasaan. Kamu ngomong apa? Aku bilang, kamu tidak berhak meremehkan mobil ini. Kenapa? Mobil ini tua banget, kenapa aku tak boleh meremehkannya? Karena kamu gak tahu mobil ini bagimu mewakili apa sebenarnya. Zhou Xiaotian, jelaskan dengan jelas. Pergi! Ibu Xiaotian di bagasi sebenarnya melihat apa? Kenapa tiba-tiba kayak berubah jadi orang lain? Dia hanya tahu arti mobil ini bagimu. Ibu, aku tahu salahku. Aku tak jual mobil ini lagi. Karena penting banget buat aku. Boleh aku lihat juga? Lin Yi, tidak boleh. Sebelum kamu menikah, kamu tak boleh lihat. Kamu gak izin aku lihat, maka aku buka sendiri. Aku bilang, sebelum kamu menikah, tak boleh buka. Bu, apa yang sebenarnya terjadi? Cuma sebentar aku pergi. Kenapa Bu sudah memukul Yi? Bu melarangku menjual mobil ini dan memukulku. Bu, ini cuma mobil. Kalau Yi tidak suka, aku akan memberinya mobil yang dia suka. Kamu tahu apa? Mobil ini sebagai mobil pengantinnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan meski memohon. Apa Bu sudah tidak waras? Seberharga apapun sebuah mobil, mana bisa lebih penting dari adikku? Tentu saja, mobil ini untuk adikmu lebih berharga dari nyawanya sendiri. Ibu, Yi adalah putri kandung Ibu. Bagaimana bisa Ibu menyamakan dia dengan sebuah mobil? Itu karena kau tidak tahu apa yang ada di mobil ini. Dia hanya tidak menyukai mobilnya. Bukan melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Tidak peduli apapun yang ada di dalamnya. Ibu tidak boleh memperlakukan Yi seperti ini. Ibu katanya ada sesuatu di mobil. Kalau begitu, biarkan kakak melihat apa sebenarnya di mobil ini yang lebih penting daripada aku. Ya Bu, Nah, jika kau tidak ingin Yi di hatimu berubah menjadi citra orang yang tidak berterima kasih, pergilah dari sini sekarang. apa yang Ibu katakan? Orang tidak berterima kasih. Yi adalah putri kandung, Ibu adik kandungku. Bagaimana bisa Ibu mengatakannya seperti itu? Menyebutnya tidak berterima kasih masih ringan. Jika kau membuka bagasi, kau pasti akan lebih marah dari sekarang. Jadi, sejak pesta pertunangan, sikap Ibu terhadap Yi berubah total hanya karena barang di mobil? Ya. Apa sebenarnya yang membuat sikap Ibu terhadap Yi berubah drastis? Kau benar-benar ingin tahu? Harus tahu, Yi adalah adik kandungku. Kita satu keluarga. Aku tidak bisa hanya diam melihat Ibu terus-menerus memukulnya hanya karena sebuah mobil. Kalau begitu ikut aku, akan kuberitahu alasannya. Kak, apa yang terjadi padamu? Ibu benar. Ini orang kejam seperti dia, kejam dan tanpa perasaan. Bahkan mau menjual mobil yang sangat penting baginya. Dia pantas dipukul, Ibu. Kak, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Lin Yi, diam kau. Kau pun memukulku. Tadi kau tidak bilang begitu. Di bagasi itu
Apa yang kau lihat? Karena aku melihat wajah aslimu yang kejam dan tak berperasaan. Apa isi bagasi ini? Apa yang ada di dalamnya? Kenapa kau dan Zhou Xiaotian setelah melihatnya bilang begitu tentangku? Aku kejam di mana? Jangan panggil aku Kak, kau membuatku muak. Apa di bagasi ini yang ada di dalamnya membuatmu jadi seram begini? Aku juga mau lihat. Mulai hari ini, tanpa izin ibu, kalau kau berani membuka bagasi mobil ini, tanpa ibu turun tangan, aku sendiri yang akan mengakhiri hidupmu. Kenapa? Kak, kau yang paling memanjakanku di rumah. Dulu aku buta. Sekarang aku tahu kau memang orang tak tahu terima kasih. Aku tidak percaya hari ini mati pun aku mau lihat isi bagasi ini. Apa sebenarnya isinya? Lin Yi, kalau kau mau terjepit, tutup bagasi. Itu urusanmu sendiri, jangan libatkan aku. Tutup bagasi, gak sampai sentuh jarinya. Ya ampun, cuma segitu. Pingsan ketakutan. Dari kecil dia dimanja. Mana pernah ditakut-takuti seperti ini? Wajar kalau pingsan. Aduh, Yi. Kamu bikin paman kaget setengah mati. Syukurlah kamu sadar. Aku kenapa? Kamu masih tanya? Setelah acara pertunangan dibatalkan kemarin, aku datang ke rumah. Aku menemukan kamu pingsan di ruang bawah tanah, rumah sepi. Gak ada siapa-siapa. Mamamu dan kakakmu mana? Paman kakakku itu dia mau menghalangiku melihat bagasi itu, mau pakai tutup bagasi untuk menjepit jariku. Aku pingsan karena ketakutan. Lin Chuyang, si anak kurang ajar itu. Ke adik kandung sendiri. Berlaku kasar seperti itu. Lihat, paman akan cari dia. Bikin dia bertanggung jawab. Jangan pergi paman mamaku dan kakakku karena aku nolak mobil itu. Baru berbuat kasar padaku. Mobil antik itu maksudmu? Iya, aku juga nggak tahu kenapa. Setiap kali mobil itu disebut, sikap mamaku padaku berubah total jadi orang lain. Kakakku cuma lihat sekilas bagasi itu, langsung bilang aku ini orang kejam dan tidak berperasaan. Aneh juga. Mamamu memang sangat menghargai mobil itu. Tapi apa hubungannya denganmu? Lagi pula, sudah bertahun-tahun berlalu. Apa dia masih belum bisa melupakan? Paman, kamu tahu tentang mobil itu? Ibumu memang sangat menghargai mobil itu. Selalu disimpan di tempatku. Katanya nanti akan diwariskan untukmu. Kupikir kamu sangat suka mobil itu. Jelek dan tua. Bawa keluar, anjing pun jijik. Mana mungkin aku suka? Tapi aku memang tidak suka mobil itu. Aku juga tidak melakukan kesalahan besar. Mereka langsung mau menjepit tanganku dengan bagasi. Keterlaluan. Cuma sebuah mobil. Seberapa penting pun itu. Apakah bisa lebih penting daripada anak kandung sendiri? Katakan bagaimana caranya ibumu menjadi ibu. Ibu macam ini. Paman, itu bagasinya. Kakakku baru berubah total setelah melihat bagasi itu. Apa sih isi bagasi itu? Aku juga tidak tahu. Mereka bilang, kalau aku berani melihat bagasi, aku akan dipukuli sampai mati. Ayo. Paman akan mengajakmu melihat bagasi itu. Apa sebenarnya isinya? Aku tidak percaya. Mereka berani menghalangiku? Sudah kuduga, paman yang paling baik padaku. Lin Chuyang, si bajingan kecil itu. Dia pasti ingin dihajar. Nanti lihat bagaimana paman membalaskan dendammu. Hah? Tapi paman, kita sudah sepakat kan? Tidak peduli di bagasi, apa yang kamu lihat, kamu sama sekali tidak boleh seperti kakakku. Kalau tidak, aku tak peduli kamu lagi. Tenang saja. Kamu tidak percaya kata paman? Ibu dan paman sangat penting. Bahkan jika di bagasi itu ada mayat, itu dengan Yi kami ada hubungan apa? Tenang, ayo pergi. Sun Mei, kamu benar-benar keterlaluan. Hanya karena sebuah mobil membuat putrimu pingsan ketakutan. Kamu ini ibu seperti apa? Bagaimana menjalankannya? Kakak, ini hukuman yang layak dia dapat. Jangan ikut campur. Aku jangan campur. Kamu buat keponakanku sendiri, sampai pingsan ketakutan. Kamu larang aku campur? Kamu masih punya akal sehat? Kakak, awalnya dia cukup jujur saja, lakukan seperti kataku, maka tak ada masalah lain. Tapi dia nekat berbuat sendiri. Inilah konsekuensinya. Konsekuensi. Yang kamu maksud bagasi mobil ini, kan? Aku tahu kamu lebih sayang dia. Tapi hal ini memang pantas untuknya. Buka untukku. Aku ingin melihat apa yang ada di bagasi mobil ini. Bagaimana dia pantas dapat itu? Baik, ikut aku. Tapi sebaiknya kamu
bersiap mental. Sebuah bagasi, persiapan mental apa yang bisa kusiapkan? Bercanda. Lin Yi, Paman, diam. Jangan panggil aku paman. kamu kenapa? Kau kejam. Beresiko menolak mobil ini. Apalagi untuk Zhang Yifeng, anak yang begitu baik. Apa yang sebenarnya kau lihat? Paman, jangan nakut-nakuti aku. Orang sepertimu pantas menolak mobil ini. Bahkan jika mobil ini hanya tinggal satu suku cadang, kau tak berhak menolaknya. Paman, ini cuma mobil. Aku keponakanmu. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Dosa apa yang telah kulakukan? Hingga memiliki seorang keponakan yang kejam dan tak berperasaan sepertimu. Jadi apa sebenarnya yang ada di mobil ini? Kenapa bahkan kau seperti jadi orang lain? Kami hanya melihat kebenarannya. Orang sepertimu pantas menolak mobil ini. Kenapa aku tak pantas? Hah, lihat kan Kak, dia memang begitu. Orang sepertinya, kau pikir pantas untuk Zhang Yifeng, anak yang baik ini? Pernikahan untuk manusia. Dia tak pantas sama sekali. Sun Mei, menurutku pertunangan ini dibatalkan saja. Tidak. Ibu. Paman, aku akan nurut. Jangan batalkan pertunanganku. Sekarang baru mau nurut? Terlambat. Kenapa? Apa yang kalian semua lihat? Kenapa perlakukan aku begini? Karena kau pantas menerimanya. Bukannya kamu mau lihat mobil ini? Baik, akan kutunjukkan. Niat burukmu tak pernah padam. Kamu benar-benar masih mau melihatnya? Adik, kurasa kamu dan Cuyang masih memukulnya kurang keras. Paman. Kita keluarga. Kau boleh perlakukan aku semaumu. Tapi setidaknya beritahu aku alasan semua ini. Diam. Orang sepertimu tak pantas sebut kata keluarga. Hari ini, meski kalian bunuh aku harus melihat apa sebenarnya isi bagasi ini yang mengubah kalian begini. Mati. Mati terlalu murah bagimu. Sekarang harusnya panggil Zhang Yifeng. Biar dia lihat sendiri isi bagasi ini. Lalu batalkan pertunangan di hadapanmu. Kakak benar. Dia yang kejam dan tak tahu terima kasih ini tak pantas untuk Yifeng. Aku akan telepon Zhang Yifeng sekarang. Tidak, jangan. Yi, kamu baik-baik saja? Akhirnya kau datang. Aku benar-benar tak melakukan apa-apa. Percayalah padaku. Jangan batalkan pertunangan kita. Jangan takut. Aku datang untuk katakan apapun yang mereka bilang. Aku tak akan pernah batalkan pertunangan. Yifeng, aku takut. Paman dan kakak awalnya juga percaya padaku. Tapi setelah melihat bagasi mobil ini, mereka berubah. Jangan sekali-kali kau seperti mereka. Bodoh. Kita sudah pacaran 8 tahun. Tak ada yang lebih tahu dariku. Betapa baiknya kau padaku. Tenang saja. Zhang Yifeng. Selama 8 tahun ini kami sepertimu. Kami semua telah dibohonginya. Kalianlah yang tertipu. Hanya karena sesuatu di bagasi mobil. Kalian malah bermusuhan dengan keluarga sendiri, saling mencaci dan memaki. Bahkan sampai berani memukul. Di mana hati nurani kalian? Kamu ini bicaranya bagaimana sih? Aku cuma ingin mengingatkan dengan baik. Takut kamu sekarang tertipu.
Nanti kamu menyesal pun sudah terlambat. Tak usah kalian ingatkan, calon istriku seperti apa, orangnya bagaimana. Bukan urusanmu untuk menilai. Yifeng, apa kita benar-benar harus membongkar bagasi ini? Tentu, hari ini kita harus tahu, di dalam bagasi ini, sebenarnya ada apa? Yifeng, bagaimana kalau kita lupakan saja? Lupakan. Apa kamu tidak ingin tahu orang-orang itu sebenarnya melihat apa di bagasi? Apa yang mereka lihat hingga memperlakukanmu seperti ini? Dibandingkan isi bagasi, aku lebih takut kehilanganmu. Tak apa. Begini, kita berdua lihat bersama. Apapun isinya, kita tanggung bersama. Bagaimana? Kalau begitu kamu harus ingat, apapun yang kamu lihat di bagasi, apapun yang kau lihat, harus kau beritahu aku. Jangan sampai seperti kakakku, seperti mereka. Tenang saja. Aku mulai membongkar. Mundur sedikit, jangan sampai kena. Lin Yi, hasil membuka bagasi ini. Apa kamu sudah siap? Apapun yang ada di bagasi, Yifeng akan menghadapinya bersamaku. Maksudku kebenaran yang tersembunyi di bagasi. Lin Yi, apa kamu sudah siap menyambutnya? Bu, maksudmu apa? Zhou Xiaotian, kakakmu, pamanmu, mereka sudah jadi begitu. Kalau bagasi ini dibuka, Zhang Yifeng pasti akan jadi seperti mereka. Hah, aku bukan kalian. Yi bagiku adalah segalanya. Apapun yang ada. Di dalam bagasi ini, dia tetap anak kesayanganku. Hal ini tidak akan pernah berubah. Yifeng benar. Justru karena itulah, kita harus cari tahu kebenarannya. Kalau begitu, kamu lihat ke belakang. Bagasinya. Bukankah sudah terbuka? Yi, ayo, kita lihat bersama apa yang ada di sini. Lihatlah, sudah kubilang Yifeng, berbeda dengan kalian. Dia tidak akan seperti kalian. Bu, kenapa? Kenapa? Kamu lihat ke belakang. Lihatlah Zhang Yifeng sekarang. Maka kamu akan tahu. Lin Yi, tak kusangka barang di bagasi ini bisa membuatku sangat kecewa padamu. Yifeng, kamu lihat isi bagasinya. Benar kan? Cepat katakan padaku, di dalam bagasi ini, sebenarnya ada apa? Jangan ajak aku bicara. Aku jijik padamu, Yi. Yifeng, kamu ada apa denganmu? Lin Yi, batalkan pertunangan kita. Tidak, Yifeng, katakan padaku apa isi bagasi ini. Kamu baru saja berjanji apapun isinya, engkau tak akan berubah. Aku menyesal. Sekarang aku hanya mau putus dengan orang jahat sepertimu untuk selamanya. Sedetik pun aku merasa jijik. Bukan begitu. Pasti bukan begitu. Yifeng, kamu bercanda kan? Aku mohon jangan bicara lagi denganku. Aku takut tak tahan jijik dan memukulmu sampai mati dengan linggis ini. Bukan begitu. Pasti bukan begitu. Yifeng buka bagasinya. Biarkan aku lihat apa isinya. Buka. Kamu tak pantas. Kalau tak mau buka, aku paksa sendiri. Ah, mau lihat bagasi. Baik. Batalkan pertunangan dan jamin
kau akan lenyap selamanya dari hidupku, baru kubiarkan lihat. Tidak, tidak. Aku tak mau lihat. Jangan putus denganku. Yi Feng, tak perlu marah besar untuk orang tak tahu terima kasih ini. Tante, betapa bodohnya aku. Pacaran 8 tahun dengan orang seperti ini. Aku bahkan memperlakukannya seperti harta karun selama 8 tahun. Aku pantas mati. Aduh, ini semua salah keluarga kami. Kalau begitu, pertunangan kalian berdua dibatalkan saja. Anggap ini permintaan maaf Bibi. Jangan, Ma, aku salah. Mobil ini aku mau. Jangan batalkan pertunangan. Sekarang tahu salah. Sudah terlambat. Ma, aku tahu salah. Mobil ini aku mau. Aku tak akan manja lagi. Pergi sana, Lin Yi. Ibu bilang, mulai hari ini bukan rumahmu lagi. Tidak, jangan. Kalian tak bisa mengusirku. Dulu aku pernah manja dan buat banyak kesalahan. Kalian selalu memaafkanku. Kenapa, Kak? Aku adik kandungmu dulu karena aku manja kakimu sampai patah. Kamu juga selalu memanjakanku. Lin Yi, biasa nakal saja tak apa. Kakakmu baru selesai operasi, kau dorong dia keluar sampai patah lagi. Apa yang kau pikirkan? Ini bukan salah Yi. Siapa tahu roda kursi rodanya bisa lepas. Tak apa. Aku operasi lagi saja, anggap pengalaman kedua. Kamu selalu memanjakannya. Aku tahu salah. Jangan marah lagi. Aduh, kamu ini terlalu dimanja kakakmu. Aduh, Aku salah. Aku benar-benar tahu salah, Kak. Jangan tinggalkan aku. Kamu dan ibu jangan tinggalkan aku. Aku mohon. Aku mohon. Lin Yi, kalau mau nangis minggir sana. Ini sudah malam. Jangan ganggu orang istirahat. Ibu. Apa ibu sudah memaafkanku? Lin Yi, aku tahu. Memperlakukanmu seperti ini, kau pasti tidak rela. Aku kasih kau kesempatan. Kuncinya ada di sini. Kau bisa lihat bagasi mobilnya. Kali ini aku tidak akan menghalangimu. Tidak. Bagasi tidak usah kulihat. Aku sungguh tidak mau lihat lagi. Bu, mulai sekarang aku nurut semua perkataan ibu. Aku tak akan manja lagi. Ibu jangan tinggalkan aku. Sudah sedikit belajar. Seandainya kau bilang ini di pesta pertunangan, mungkin masih ada kesempatan. Sekarang sudah terlambat. Bukan begitu, Bu. Waktu itu aku cuma ingin melampiaskan emosi. Aku kira ibu akan seperti biasa, menuruti permintaanku. Justru karena aku terlalu baik padamu, jadi memanjakanmu sampai seperti sekarang bersikap semaunya dan manja seperti ini. Ibu, dia takkan dengar kata-kata itu. Bukannya ibu ada hal yang perlu disampaikan padanya. Ibu, katakan aku dengarkan. Apapun yang ibu suruh akan kulakukan. Bukan hal besar juga. Cuman memberitahumu, bagasi ini mau kau urus atau tidak, mau dilihat atau tidak,
pertunanganmu dengan Zhang Yifeng sudah dibatalkan. Apa? Tidak, tidak boleh. Ibu tak bisa membatalkan pertunangan ini. Lin Yi, kenapa aku tak bisa membatalkan pertunangan denganmu? Yifeng, kita sudah bersama 8 tahun. Masa pertunangan bisa dibatalkan seenaknya? Ya, 8 tahun. 8 tahun ini kuingat-ingat hanya merasa jijik dari ujung rambut ke ujung kaki. Membatalkan pertunangan barulah pembebasan terbesar bagiku. Tidak, aku tidak percaya kau akan begitu kejam. Kalian semua menipuku, bukan begitu? Menipumu, Lin Yi. Pantas kau. Kau dengan keluarga ini sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Lin Yi, sudah lama kukatakan asal kau berani jual mobil ini, aku tidak anggap kau anakku lagi. Aku hanya menepati janjiku saja. Jika ku dengar lagi kau teriak-teriak di luar garasi, jangan salahkan kami jika kami bertindak kasar. Jangan pergi. Pergilah. Aku tidak anggap kau anakku lagi. Bertindak kasar padamu. Aku hanya merasa jijik dari ujung rambut ke ujung kaki. Aku tidak anggap kau anakku lagi. Yi, Yi, Ayah itu kau? Yi, aku ayahmu. Siapa yang memukulmu sampai begini? Ayah, aku berbuat salah. Ibu dan kakak mereka memukulku, bilang tidak mau aku lagi. Aku tidak punya rumah lagi. Apa? Luka-luka di tubuhmu mereka yang memukul? Oh, bukan. Aku yang tidak mendengar kata ibu, aku yang membuat ibu marah. Omong kosong. Kesalahan sebesar apapun. Mereka tidak boleh memukulmu. Aku baru dinas beberapa hari. Mereka berani bertindak seperti ini. Benar-benar keterlaluan. Ayah, benar, aku yang salah. Aku tidak seharusnya menolak mobil pemberian ibu. Jangan salahkan mereka. Kalau tidak, mereka sungguh akan membunuhku. Mobil apa? Ini mobilnya. Baiklah. Ternyata lagi-lagi karena barang rongsokan ini tidak disangka. Sudah bertahun-tahun ibumu masih belum selesai ya? Lagi ayah, kau tahu mobil ini? Aku sangat tahu. Tidak disangka. Karena dulu ibumu mobil dari cinta pertamanya. Dia berani kepadamu bertindak sekeras ini. Cinta pertama ibu. Apa yang terjadi? Jangan bahas ini sekarang. Sekarang ayah sudah pulang. Kesedihanmu. Ayah akan membelamu. Bukannya kau tidak mau mobil ini? Aku hancurkan sekarang. Ayah, jangan. Kau tidak ingin melampiaskan amarah? Ayah, masa lalu ayah dan ibu aku tidak tahu. Tapi aku mohon padamu, apapun kata ibu nanti, kau jangan lihat bagasi mobil ini. Mengapa? Karena setiap orang yang melihat bagasi sikap mereka padaku, semuanya jadi sangat mengerikan. Lin Yi, tenang saja. Percayalah pada ayah. Aku janji padamu. Ayah tidak akan melihat bagasi mobilnya.
Lin Yi sudah disuruh pergi. Masih saja tak habis-habis. Ha, Ah, ayah, kok ayah sudah pulang? aku sengaja pulang untuk melihat apa sebenarnya di dalam bagasi mobil ini. Kalian sembunyikan barang memalukan? Kalian memukul Yi sampai begini? Akan kubuat kalian membayarnya. Laulin, kok tiba-tiba pulang? Kalau aku tidak pulang, mana mungkin tahu kau membuat rumah jadi seperti ini. Paman, Anda salah sangka. Bukan seperti yang Anda pikirkan ini Lin Yi yang... Diam kau. Aku tanya kamu. Lin Chu yang lukai Yi. Kau yang lakukan. Aku, Lin Sen, hampir tak pernah memukul orang. Tapi perbuatanmu terhadap adikmu ini sudah tidak bisa disebut manusia lagi. Tamparan ini anggap saja sebagai cicilan bunga dulu. Ayah, jangan buru-buru memukulku. Suruh ibu ajak Anda lihat bagasi mobil ini. Anda akan paham kejadian sebenarnya. Betul, Paman. Kalau Anda melihat isi bagasinya apa yang ada di dalamnya, Anda pasti akan sama seperti kami melakukan hal yang sama. Bagaimana denganmu? Kau juga merasa aku harus melihat bagasinya? Laulin, ada beberapa hal tidak bisa terus disembunyikan darimu. Sudah perlu kau ketahui. Pergilah lihat. Baiklah, hari ini aku ingin lihat kalian masih bisa main apa lagi. Ayah, jangan pergi. Tadi kan sudah janji. Ayah kan tidak lihat bagasi ini. Ih, kamu percaya, ayah? Tentu saja percaya. Tapi ayah, kalau ayah jadi seperti mereka, aku benar-benar lebih baik mati saja. Tenang saja. Satu bagasi tidak akan mempengaruhiku, Linsen. Pandanganku terhadap orang. Apalagi orang ini adalah putriku. Laulin, sekarang kamu tahu kenapa aku memperlakukannya seperti ini? Aib keluarga. Aib keluarga. Hahaha. Aku ini berdosa apa? Tuhan memberiku lelucon seperti ini. Hahaha. Ayah, Jangan bicara dulu. aku sudah tahu. Ayah juga akan seperti mereka. Tampaknya tak ada yang bisa lolos dari pengaruh bagasi itu. Barusan aku kira ayah benar-benar mau palu aku sampai mati. Untung dia juga lihat bagasinya. Iya. Sekarang punggungku masih dingin berkeringat. Entah dari mana Lin Yi yang manis ini bisa cari Paman Lin dan bawa pulang. Bikin deg-degan. Tapi bawa pulang buat apa? Semakin besar harapannya ayah setelah melihat bagasi sialnya akan semakin buruk. Betul, barang-barang di bagasi ini sangat mengejutkan. Paman pasti tidak akan membiarkan Lin Yi begitu saja. Laulin, aku tahu kamu yang melihat ini pasti yang paling marah. Makanya aku sembunyikan darimu selama ini. Ayah, karena ayah sudah melihatnya. Silakan putuskan bagaimana menghadapi orang tercinta ini. Ayah tak perlu turun tangan. Aku yang ngurus. Paman kami sudah menghajarnya. Bibi juga mengusirnya dari rumah. Untuk orang seperti ini sakit hati tidaklah sepadan. Inikah yang kau maksud? Ada lagi? Sudah tidak ada lagi. Apalagi yang kau mau. Jadi hanya karena ini kalian pukuli Yi sampai begini. Dan terus-menerus memakinya, bilang dia orang tak tahu berterima kasih? Laulin, maksudmu apa? Bukankah ini sudah cukup? Tentu saja tidak cukup. Karena barang-barang ini sudah lama kulihat
Apa? Hahaha. Ah, Yi, kemari. Ayah tunjukkan apa sebenarnya isi bagasi ini. Ayah, setelah melihat bagasi ini, jangan jadi seperti mereka. Kamu mau marah padaku? Dasar anakku, apa yang kau omongkan? Kau adalah anak kesayanganku. Mana mungkin aku marah padamu? Tapi, ayah, mobil ini belum pernah kau lihat. Barang di bagasi. Bagaimana bisa kau lihat? Benar, Paman Lin. Jangan bicara begitu. Membela Lin Yi. Bukankah tadi Anda tunjuk dia dan bilang, aib keluarga? Kamu lihat pakai mata mana kalau aku bilang aib keluarga? Maksudku Yi, Ayah. Tapi tadi Anda lihat bagasi. Anda bilang begitu. Anda memang bilang begitu. aib keluarga yang kumaksud adalah kalian. Ayah, kenapa? Laulin, kapan kau lihat? Kenapa aku tak tahu? Penasaran ya? Mungkin yang kau pertanyakan bukan kapan aku lihat bagasinya. Harusnya kenapa aku pernah lihat mobil ini. Aku sembunyikan sangat rahasia. Kamu tak mungkin pernah lihat. Rahasia apa? Mobil ini kau sembunyi terang-terangan di garasi bawah tanah kakakmu Sun Chun. Ini yang kau sebut rahasia? Meski kau pernah lihat lalu, kunci mobil hanya padaku. Kamu tak mungkin buka bagasi. Bahkan ini, kau bisa pikirkan, pakai linggis. Menurutmu, sebuah bagasi bisa hentikan aku? Karena kamu sudah melihat bagasi mobil itu, mengapa kamu masih tidak peduli pada Lin Yi? Bukankah dia layak mendapatkannya? Layak. Kurasa yang layak adalah kamu. Pak Lin, apa maksudmu? Hah? Maksudku, kamu tak bisa melupakan cinta pertamamu, tak bisa melepaskan kesetiaanmu. Tapi, mengapa semua ini harus dibebankan pada Yi? Apa hubungan semua ini dengannya? Ayah, ibu, kalian bicara apa? Aku tidak mengerti. Wajar kamu tidak mengerti. Karena semua ini ibumu dari awal sampai akhir tidak pernah memberitahumu. Diam, Lin Sen. Jangan bicarakan hal ini. Dulu aku berjanji padamu tidak akan mengatakannya. Tapi sekarang, karena mobil ini, kau malah melibatkan Yi. Sekarang kurasa tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Jangan, Pak Lin. Dulu kau berjanji padaku tidak akan membahas hal ini selamanya. Tapi kau juga berjanji padaku tidak akan melibatkan Lin Yi selamanya. Apa kau menepatinya? Itu karena dia sudah dewasa. Dia harus tahu semua ini. Dia juga harus membayarnya. Yang harus membayar adalah kamu. Apa hubungannya dengan Yi? Yang masih terus memendam rasa ini adalah kamu. Aku tak selebar hatimu. Kalau saja dia mau dengarkan aku, menerima mobil ini dengan baik, tak akan ada kejadian selanjutnya. Semua ini adalah pilihannya sendiri. Dan kenyataannya membuktikan dia memang orang yang tak tahu terima kasih. Ah, manusia. Saat belum kenyang, hanya punya satu kekhawatiran, yaitu bagaimana agar kenyang. Tapi begitu sudah kenyang, kekhawatiran jadi tak terhitung banyaknya. Kamu ini cuma kelebihan makan. Ayah, jadi apa hubungan mobil ini dengan aku sebenarnya? Kamu lihat sendiri barang di bagasi ini, maka akan paham. Ayah, apakah ini kereta bayi masa kecilku? Benar. Ini ranjang bayi yang kamu pakai sebelum usia 100 hari. Siapa pria dan wanita di foto ini? Tidak mirip dengan ayah dan ibu. Lin Yi, apa kamu masih punya hati? Kamu sama sekali tak ingat mereka. Ibu, maksudmu apa?
Dari kecil sampai besar, aku tak pernah bertemu kedua orang ini. Ibu, lihat kan, sudah kukatakan. Orang tak tahu terima kasih seperti ini tak pantas memiliki mobil ini. Fakta sudah jelas di depan mata, masih berpura-pura seperti tak tahu apa-apa. Orang seperti ini pantas dipukuli sampai mati. Diam semua. Bilang Yi tak punya hati? Aku yang mau tanya kalian bertiga, siapa yang bisa mengingat hal-hal sebelum usia 1 tahun? Ayah, ini sebenarnya bagaimana? Lin Yi, pria di foto ini, adalah cinta pertama ibumu. Dia juga pemilik mobil ini. Lalu mengapa mereka menggendongku? Ayah, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak punya kesan apapun pada paman dan bibi ini. Waktu itu, kamu baru berusia 3 bulan. Wajar jika tidak ingat. Lalu kereta bayi ini dan pria wanita di foto ini, apa hubungannya denganku? Mengapa sikap mereka berubah begitu drastis setelah melihatnya? Kedua orang di foto ini tidak hanya cinta pertama ibumu dan sahabatnya. Mereka adalah orang tua kandungmu. Apa? Bagaimana mungkin Mengapa tidak mungkin? ibu? Bagaimana mungkin aku bukan anak kandung ibu? Ini pasti bohong. Benar kan? Lin Yi, sekarang menurutmu apa masih perlu aku berbohong? Benarkah semua ini, ayah? Lin Yi, kamu bukan anak kandungku. Semua ini benar. Tapi apa artinya ini? Laulin, kamu malah membelanya. Kami sudah membesarkannya 20 tahun, tapi pada akhirnya kami hanya membesarkan seorang anak yang tak tahu berterima kasih. Tidak, bukan begitu. Ibu, saat itu aku tidak tahu soal ini. Aku hanya ingin bertingkah. Aku hanya ingin ibu mengganti mobil untukku. Bertingkah? Kau sudah bertingkah 20 tahun? Kapan aku tidak memaafkanmu? Tapi untuk urusan mobil ini, toleransiku padamu adalah 0. Kenapa ibu? Ibu, meski aku bukan anak kandungmu, tapi ibu sudah membesarkanku 20 tahun. Apakah itu masih tidak sebanding dengan sebuah mobil dari cinta pertamamu? Sudah lihat bagasi mobilnya, masih berani bicara begitu. Kamu benar-benar tak terselamatkan. Cukup. Laulin. Orang seperti dia, yang bahkan berani menjual peninggalan orang tua kandungnya, orang tak tahu terima kasih macam apa lagi. Untuk apa kau masih melindunginya? Kamu benar-benar tak bisa melupakan cinta pertamamu. Jika benar tak bisa melupakan, saat kecelakaan itu terjadi dulu, seharusnya kamu mati bersamanya. Laulin, apa maksud ucapanmu ini? Kamu tak bisa move on dari cinta pertamamu. Apa hubungannya dengan Lin Yi? Warisan terakhir orang tua kandungnya dengan nyawa mereka. Yi sama sekali tak peduli, bahkan tak tahu berterima kasih. Salahkah aku menasihatinya? Bukan. Alasanmu marah bukan karena Yi tak peduli, tapi karena kau terlalu peduli. Apa maksudmu? Selama 20 tahun ini, perhatianmu pada mobil ini bahkan melebihi dirimu sendiri. Tidakkah kau sadar? Semakin kau peduli pada mobil ini, semakin terbukti kau menyesal. Haruskah aku tak menyesal? Kau memang harus menyesal. Menyesal dulu nuruti keluarga dan menikah denganku. Menyesal tak punya cukup keberanian untuk menikahi cinta pertamamu. Ya, aku memang menyesal. Tapi apa gunanya menyesal sekarang? Cinta pertamamu itu, sejak menikah, tak pernah sekalipun memandangmu. Diam kau. Diam kau. Bukankah begitu? Dia menikah, punya Yi, hidup bahagia. Lihat dirimu sendiri. Lihat apa yang kau lakukan. Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Benarkah? Kalau kamu tak berbuat apa-apa, kenapa kamu tak berikan mobil ini lebih awal kepada Yi? Malah nunggu dia tunangan baru kasih? Aku akan kasih nanti juga. Kasih saat tunangan. Ada masalah?
Tidak ada. Kamu mengadopsi Yi. Ini juga tak masalah. Tapi yang bermasalah, kamu lakukan hal tak manusiawi. Hal tak manusiawi apa yang kulakukan? Karena kamu benci. Karena kamu ingin balas dendam. Kamu bohong. Aku bohong. Lin Chuyang, ambil tutup bagasi itu dan kembalikan. Aku ingat tadi saat lihat bagasi, di balik tutupnya ada sesuatu. Lin Yi belum lihat. Ya, Lin Yi belum tahu betapa penting mobil ini baginya. Itu yang aku bantu pindahkan. Di balik tutup bagasi ini adalah alasan mengapa mobil ini muncul di pesta tunanganmu. Apa di balik tutupnya? Kamu pikir hanya karena anak angkat, sikap mereka padamu akan seburuk ini? Maksudmu, sesuatu di balik tutup yang buat mereka perlakukanku begitu? Lihat sendiri. Ini dari 20 tahun lalu. Mobil pengantin yang disiapkan untukku. Memang untuk siapa lagi? Lin Yi, kamu pikir mereka baik padamu hanya karena statusmu sebagai anak angkat? Aku pernah lihat orang tak tahu terima kasih, tapi seperti kamu, yang mau menjual mobil pengantin pemberian orang tua kandungmu dulu, ini baru pertama kali ku dengar. Lin Yi. Kamu lihat tulisan merah gelap itu? Itu apa? Itu noda darah dari kecelakaan orang tua kandungmu. Ternyata begitu. Ternyata karena ini. Seharusnya kalian tunjukkan ini lebih awal. Tunjukkan lebih awal, dengan sifatmu yang manja dan keras kepala, apa kamu akan percaya? Kamu hanya akan mengira ini akal-akalan kami, lalu jadi semakin menjadi-jadi. Ya. Aku memang orang seperti itu. Ibu sudah bilang padamu, mobil ini jauh lebih berharga daripada mobil pengantinku. Kamu dengar? Mobil ini adalah satu-satunya peninggalan mereka di dunia ini untukmu. Tapi kamu malah mau menjualnya. Semua ini salahku. Semua ini memang pantas ku derita. Semuanya sudah berlalu. Dulu, kamu tidak tahu kebenarannya. Jadi, tidak apa-apa. Kenapa sudah berlalu lalu tidak menyalahkannya? Sudah berlalu berarti tidak pernah terjadi? Sudah berlalu harus dilupakan, lantas pantas untuk dibiarkan. Karena ini perkataanku. Karena akulah yang membesarkannya selama 20 tahun, ayah kandungnya. Pak Lin, kau memanjakannya. Dia seperti ini. Apa orang tua kandungnya ingin melihat ini? Mereka tenangkah? Kurasa yang tak tenang adalah kau. Ayah, Anda berkata apa? Kenapa Anda bilang begitu tentang ibu? Ya, Paman, semua ini kesalahan Lin Yi. Tante sedang melindunginya. Melindungi Zhang Yifeng yang kalian lihat sama dengan yang kulihat. Tapi mengapa aku tidak memperlakukan Yi seperti kalian? Bukankah karena kamu memanjakannya tanpa batas? Dalam hal ini kamu benar. Aku akui putri yang kurais 20 tahun kandung atau tidak. Itu tak penting. Pentingnya, ada hal lain yang tak kalian ketahui. Ayah, janganlah Anda membela Lin Yi. Kami sudah paham wajah aslinya. Orang seperti ini harus diberi pelajaran ya. Ya, Paman Lin, kami perlakukan dia begini karena bukan meninggalkannya, tapi dengan cara ini agar dia tahu bersyukur. Kami ingin yang terbaik untuknya. Semua ini kamu yang beritahu mereka. Bukankah ini untuk kebaikannya? Kurasa ini untuk kebaikanmu sendiri. Beranikah kamu ungkap kebenarannya yang sebenarnya? Berani kamu ungkap kebenaran yang sebenarnya dan mengatakannya? Kebenaran apa? Aku tidak tahu yang kamu maksud. Kamu tidak tahu? Kalau begitu, biar aku yang beritahu.
Kebenaran apa? Pak Lin, kamu mau apa? Tentu saja mengungkap kebenaran kecelakaan orang tua kandung Iyi. Yang terlihat sekarang adalah kebenarannya. Kamu ngomong apa sih? Tanganku, saat diletakkan di atas plakat ini, kenapa kamu gugup? Ada? Masa aku bisa gugup hanya karena sebuah plakat? Kalau tidak gugup, bagus. Tapi izinkan aku mengingatkanmu. Kalau sekarang kamu mau minta maaf pada Yi, mungkin masih ada kesempatan. Sudah kukatakan. Yang terlihat sekarang adalah kebenarannya. Semua ini kulakukan demi kebaikannya. Mengapa aku harus minta maaf? Sepertinya kamu tidak ingin keluarga ini tetap harmonis. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Bagaimana kamu tahu ada tulisan di bawah ini? Kenapa kamu panik? Siapa yang panik? Aku hanya penasaran. Kenapa bisa ada tulisan di bawahnya? Kamu tidak tahu? Bagaimana mungkin aku tahu ada tulisan di bawahnya? Dulu, saat kamu menyetir dan menabrak mobil ini, menyebabkan orang tua Yi tewas berdua. Untuk menutupi fakta, kamu sengaja membuat plakat ini untuk menutupinya. Sekarang kamu bilang padaku, kamu tidak mengetahui. Apa? Ayah, apa yang ayah katakan? Orang tua kandung Yi, salah satunya sahabat mama, dan satunya lagi cinta pertama mama. Mana mungkin mama melakukan ini? Benar, Paman Lin, apa ayah? Otak ayah. Kenapa? Apa ayah ingin bilang otakku sudah tidak waras? Untuk melindungi Lin Yi hingga membuat cerita seperti ini, Aku tidak bermaksud begitu. apakah itu maksudmu atau bukan? Itu tidak penting. Yang penting adalah ini adalah kebenaran. Omong kosong. Cuyang sudah bilang orang tua kandung Yi, satu sahabatku, satu cinta pertamaku. Mereka dua orang yang paling penting bagiku. Bagaimana mungkin aku menabrak mereka? Karena kau membenci mereka. Karena kau ingin membalas dendam. Pak Lin, leluconmu sama sekali tidak lucu. Mengapa aku harus membenci mereka? Karena kau membenci. Kau benci ditinggalkan cinta pertamamu. Kau benci dikhianati sahabatmu. Dua orang yang seharusnya paling baik padamu, ternyata sekaligus mengkhianati dan meninggalkanmu. Mereka berdua malah bersatu. Kau mengada-ada. Lin, ini fitnah. Kecelakaan tahun itu sudah jelas dinyatakan sebagai insiden. Apa hubungannya denganku? Benar. Awalnya aku juga kira itu insiden. Tapi aku tahu kebenarannya justru berkat dirimu. Katakan saja, sudah begini keadaannya. Aku ingin dengar bagaimana kau lanjutkan kebohonganmu. Kau mengadopsi Iyi, lalu dengan alasan mobil ini adalah peninggalan orang tua kandungnya. Kau punya hak milik atas mobil ini. Semua ini terlihat sempurna. Awalnya aku tak akan pernah meragukanmu. Sudah kukatakan, mereka berdua orang terpenting bagiku. Apa yang kulakukan adalah tugas seorang teman. Ya, awalnya juga kupikir begitu. Tapi, sampai suatu kali di garasi bawah tanah kakakmu, Sun Chun, saat kutemukan bagasi mobil ini, aku merasa hal ini tidak sesederhana itu. Isi bagasinya semua ada di sini, semua di depan mata kita. Apalagi yang bisa kau lihat? Itu berkat kakakmu yang tak berotak. Sun Chun. Oh ya, saat itu dia butuh uang mendesak. Dia pinjam padaku. Jadi dia ceritakan banyak hal padaku. Apa yang dia katakan padamu? Dia ceritakan semua urusan kalian berdua padaku. Oh ya, termasuk mobil itu. Dan juga dia memberitahuku tentang semua yang kau lakukan pada orang tua kandung Yi. Tidak mungkin. Aku tak lakukan itu. Jangan coba-coba tuduh aku. Menuduhmu?
Sampai sekarang kau masih keras kepala ya. Jika bukan karena dulu aku lihat pesan yang kau kirim ke Sun Chun, aku benar-benar percaya padamu. Satu pesan disimpan sampai sekarang. Si bodoh tak berotak. Ayah, pesan apa yang ayah maksud? Itu adalah yang menyuruh pamanmu mengatur kecelakaan dan membunuh 2 orang. Itu bohong. Kau mencari-cari kesalahan. Ayah, ayah pasti keliru. Ibu selama bertahun-tahun bekerja keras untuk keluarga ini. Hal-hal ini mana mungkin dilakukan, Ibu? Benar, ayah. Ayah pasti salah paham. Aku juga berharap itu salah. Saat aku tahu kebenarannya, sulit dipercaya. Tapi, inilah kenyataannya. Siapapun bisa bicara. Ceritanya juga menarik. Tapi tetap hanya cerita. Sudah 20 tahun. Hanya dengan beberapa kata hari ini, semua tanggung jawab bisa dibebankan padaku? Ya, aku percaya Tante. Ini semua terlalu aneh. Bahkan jika yang dikatakan Paman Lin semua benar, lalu mengapa Tante Lin mengadopsi Yi? Betul. Jika ini semua perbuatan Ibu, mengapa Ibu urus mobil ini dan hidup mati Lin Yi? Jadi hal ini mustahil dilakukan, Ibu. Inilah kecerdikan ibumu. Dia melakukan ini justru bukan hanya menyembunyikan kebenaran, tapi juga membungkam mulut semua orang. Kenapa? Maksud Paman adalah, kalau kita berpikir begitu, orang lain juga akan berpikir begitu. Jadi, Zhang Yifeng, apa maksudmu? Apa kau pikir ibuku yang membunuh orang tua kandung Lin Yi? bukan itu maksudku. Hanya saja, perkataan Paman Lin secara logika masuk akal. Logika macam apa itu? Ini fitnah. Aku percaya ibuku bukan orang seperti itu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Lin Chu yang tenang dulu. Sekarang bukan soal percaya atau tidak, tapi kalau yang dikatakan Paman Lin ternyata benar, masalahnya jadi serius. Serius? Benar. Kalau memang benar, ini bukan lagi sekadar masalah sebuah mobil, tapi pembunuhan. Tidak mungkin, Lin Yi. Kau mendendam pada ibu. Kau membenci ibu karena kami melihat bagasi, lalu memperlakukanmu seperti ini. Benar, bukti ayah. Setelah bicara panjang lebar, ada buktinya. Kata benci ini ditulis sendiri oleh ibumu. Bukankah ini bukti? Laulin, meski kata yang kutulis, apa artinya? Paling-paling membuktikan aku membenci mereka. Tapi apakah ini bisa membuktikan aku pembunuhnya? Aku tahu kau takkan menerima. Setelah bertahun-tahun, aku terlalu mengenalmu. Kalau yang ini, Laulin, main apa lagi engkau? Lebih baik kau berhenti. Kau mau menghancurkan keluarga ini. kakakmu Sun Chun, dia tahu kekejamanmu. Dia sangat khawatir di masa depan akan bernasib sama seperti orang tua kandung Lin Yi. Jadi dia menyimpan semua rekaman percakapan kalian di flash disk ini. Apa? Lin Chuyang, kau tidak percaya? Kalau begitu putarlah isi flash disk ini. Dengarkanlah kita. Benarkah semua kejadian ini atau tidak? Jangan. Hei, kalau kau berani merebut lagi, kau tahu palu ini tidak kenal siapa-siapa. Laulin, jangan putar. Kalau ini diputar, keluarga kita benar-benar hancur. Saat kau beraksi pada Yi, saat itulah keluarga ini sudah hancur. Lin Yi lagi. Apa kau akan karena anak angkat ini meninggalkan anak kandungmu dan istrimu? Anak angkat, kau salah. Ini anak yang kubesarkan sendiri selama 20 tahun. Dia anak kandungku seumur hidup. Kenapa tidak seharusnya begitu? Bukankah kau seharusnya membencinya? Dari awal sampai akhir, yang membenci Yi hanya kau. Dulu kau bilang ingin mengadopsi Yi. Aku setuju. Itu karena aku tahu Yi adalah anak yang patut dan manis. Selamanya akan begitu. Tapi dia hanya anak sial yang tak seharusnya lahir. Kalau bukan karena dia, takkan ada kejadian-kejadian setelahnya. Kau berlebihan ya. Sampai sekarang kau masih membungkus dirimu sebagai korban.
Kupikir semua ini hanya dirimu sendiri yang terlalu berharap. Aku yang terlalu berharap. Kau bohong. Aku bohong. Awalnya Yiyi dan orang tuanya hidup bahagia sebagai keluarga. Tapi justru kau tak rela ditelantarkan, merencanakan kecelakaan waktu itu yang menyebabkan keluarga mereka berantakan. Apakah semua ini juga bohongku? Tidak. Kau tidak ada. Lin Chuyang. Putar isi flash disk ini sekarang untuk didengar semua. Ibu, Kalau kau berani memutarnya, jangan panggil aku ibu lagi. Kalau kau berani menghalanginya lagi, aku gebuk kamu pakai palu sampai mati. Percaya nggak? Coba aja. Pak Lin, aku mohon jangan putar keluarga kita, jangan sampai bubar. Sudah terlambat waktu kamu biarkan orang lain lihat isi bagasi. Waktu kamu biarkan orang gebukin Yi. Kenapa kamu nggak mikir? Bisa bikin keluarga kita bubar? Dengar ya, sudah telat. Ayah, sudah jangan diputar. Yi, mereka udah kayak gini sama kamu. Masa kamu nggak mau tahu yang sebenarnya? Masalah dulu, lupakan saja. Aku nggak mau pengaruhi keadaan sekarang dan hubungan keluarga kita. Pak Lin, benar. Jangan dicari-cari lagi. Sekarang kamu baru sadar akibatnya. Dulu waktu kamu putuskan lakuin ke Yi, kamu mikir nggak? Sekarang ku beritahu, nggak harus diputar. Pak Lin, ini yang paling berhak menuntut. Sudah bilang nggak dituntut, kenapa kamu maksa terus nggak dilepas? Soalnya kamu harus tanggung jawab atas kesalahanmu dan bayar konsekuensinya. Kamu yakin? Sudah sekarang kau masih berpura-pura semua untuk keluarga ini. Kau tak merasa bersalah? Sudah kukatakan semua, sudah kunasihati semua. Kalau kau tetap nekat begini, lebih baik kau sanggup tanggung risikonya. Risiko yang lakukan ini dulu adalah kau. Sekarang yang menanggung risikonya juga kau. Tak ada hubungan denganku. Laulin, ingat kata-katamu sekarang. Aku harap nanti kau masih sesantai ini, yang putar. Ha, Kenapa ini? Ini 2 nyawa. ini benar-benar suara paman. kenapa dijeda? Ayah, berhenti saja. Ini semua kejadian lama, Yi. Jangan diselidiki lagi. Kita jangan dengar lagi. Dengar. Kenapa tidak Lin Chuyang? Kalau tidak dengar, bagaimana kita tahu betapa lucunya kita? Bisa percaya kata-katanya. Lakukan hal begitu. Kejam pada Yi. Yi, kakak salah. Kakak minta maaf. Kamu harus percaya ibu melakukan ini. Pasti ada alasan ibu. Alasan? Orang yang hidup di dunia, satu persatu, tak ada yang tak punya alasan. Ini bukan alasan. Dia benar. Orang yang berdiri di dunia, tak ada yang tak bersalah. Putar. Orang harus bayar untuk perbuatannya. Ibu, Putar Ini kan 2 nyawa. Aku juga harus merusak sistem rem, lalu nabrak mereka. Ini, aku tak berani. Aku mau kamu tabrak dia sampai mati. Kalau kamu tidak lakukan, aku bunuh kamu. Apa? Bu, ini bagaimana sih? Di rekaman ini, ternyata Paman Lin, Bibi, ini bagaimana sih? Ini apa sebenarnya kebenarannya? Tenang, dengarkan lanjutannya. Jangan marah, saudara ipar. Aku lakukan saja. Dan angkat anak mereka atas nama adikmu. Adikku tahu tidak? Satu sahabatnya. Satu cinta pertamanya. Kamu yang urus ini. Dengan sifatnya yang lemah, dia pasti setuju. Kenapa sih? Anak itu langsung dibunuh kan lebih mudah? Anak dari sepasang kekasih itu, kalau mati begitu saja, terlalu murah buat dia. Kamu mau besarkan anak itu? Betul.
Aku mau adikmu seumur hidupnya. Setiap hari melihat anak dari cinta pertamanya dan sahabatnya. Melihatnya tumbuh besar. Begini, dia akan hidup setiap hari dalam kesakitan dan siksaan. Adik ipar ini, kenapa ini? Aku percaya adikku. Kalau dia sudah menikah denganmu, dia pasti sudah melupakan mantan kekasih pertamanya itu. Siapa bilang aku karena mantan kekasihnya itu? Kalau bukan karena itu, kenapa kau lakukan ini? Itu semua karena teman dekatnya yang tak tahu malu itu. Dia memperdayaku habis-habisan. Dulu dia berjanji akan menikah denganku. Tapi dia malah berbalik badan langsung menikah dengan pria lain. Adik ipar, maksudmu, kamu dan ibu kandung Yi, kalian berdua pernah punya hubungan? Aneh, Adik ipar, kamu, aku apa? Aku memang ingin dia mati. Tak boleh hidup sehari pun lagi. Kalau ini berhasil, mobil itu akan kubawa ke garasi di bawah tanahmu. Sembunyikan baik-baik. Saat I besar nanti, bisa dipakai jadi mobil pengantinnya. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, tadi kan ayah bilang semua ini ulah ibu. Ayah kandung Yi adalah mantan kekasih pertama tante. Ibu kandungnya lagi-lagi pernah punya hubungan dengan Paman Lin. Ini terlalu dramatis. Laulin, sekarang gimana? Yang membuat keluarga ini hancur aku kah? Tidak, tidak. Ini bukan perbuatanku. Ini mustahil aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Lin Chuyang, apa kau salah taruh? Pak Lin, dari awal sampai akhir, semua ini ulahmu. Sudah 20 tahun aku dengan sepenuh hati membesarkan Yi. Semua untuk menebus dosa atas perbuatanmu dulu. Semua ini kau yang lakukan, semua kau. Ah! Air, 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 air. Air, air. Dia kambuh lagi. Hujan deras begini. Dia tak seharusnya kabur dari rumah sakit. Ibu, kamu apa? Apa maksudmu? Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Sejak kecil, kalian selalu bertanya, kenapa ayah selalu dinas luar sering tidak di rumah? Hari ini aku akan beritahu kalian yang sebenarnya. Ibu, masih ada berapa banyak kebenaran? Katakan semuanya hari ini. Aku rasa aku sudah hampir. Aku rasa aku sudah tidak punya apa-apa yang tak bisa kuterima lagi. Aku dan ayah kandung Yi dulu pacaran. Ayah kalian juga dengan ibu kandung Yi pernah pacaran. Dan justru karena kami adalah sahabat dekat, maka kami berempat akhirnya saling kenal. Kebenaran lagi. Aku rasa sekarang otakku sudah mulai tidak cukup pakai. Dan ibu kandung Yi sebenarnya bukan hanya sahabat dekatku. Dia juga dengan Pak Lin, teman masa kecil yang tumbuh bersama. Tante, maksudmu kamu dan Paman masing-masing punya cinta pertama, lalu mereka akhirnya bersama? Ya. Dan mereka kebetulan adalah orang tua kandung Lin Yi. Mereka juga yang tewas dalam kecelakaan yang direncanakan Laulin dan Sun Chun. Wanita gila. Semua ini ulahmu. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Tidak. Ini bukan perbuatanku. Dalam kesan kalian, Laulin selalu dinas keluar. Sebenarnya dia selalu di rumah sakit berobat. Berobat. Ya. Skizofrenia intermiten. Penyakit apa itu? Saat tidak kambuh, sama seperti orang normal. Begitu kambuh, seperti berubah menjadi orang lain. Melupakan semua hal yang pernah dilakukannya. Jadi, kecelakaan yang ayah ceritakan tadi, bukan Bu yang melakukan, tapi ayah yang melakukannya. Ya. Kenapa? Lin Chuyang, belum juga kamu paham. Tadi Paman
terus mengatakan tante tidak bisa move on dari cinta pertama, cinta berubah jadi benci. Sebenarnya selama ini yang tidak bisa move on adalah dirinya sendiri. Lalu kenapa dia menyalahkan semua ini pada ibu? Karena kejadian itu menghantamnya terlalu keras. Setelah kecelakaan terjadi, dia langsung menderita skizofrenia intermiten. Dan aku, untuk mencegahnya menyakiti kalian, langsung dibawa ke rumah sakit. Benar. Dalam psikologi ada penjelasan ini. Di alam bawah sadarnya, sang pasien menganggap tante sebagai sumber dari segala niat jahat. Dokter juga berkata begitu padaku. Dan menyuruhku sebisa mungkin jangan biarkan dia bertemu dengan keluarga. Jadi selama bertahun-tahun ini aku selalu bilang pada kalian, Pak Lin sedang dinas luar. Lalu dalam rekaman tadi, kebencian ayah pada Yi sangat besar. Kenapa sekarang masih memanjakannya begitu? Memang takdir bermain-main. Bagi Pak Lin, hal ini satu-satunya yang tidak bisa dijelaskan adalah sikapnya pada Yiyi. Ini bahkan dokter juga tidak bisa menjelaskannya. Dinas luar yang disebut ayah sebenarnya selalu di rumah sakit. Ya, Kalau begitu, tante, kenapa tante masih menyuruh kami lihat bagasi? Dan kenapa mobil ini dalam acara tunangan diberikan pada Yi? maksudmu? Hidup sebenarnya bisa terus berjalan seperti ini. Kenapa aku harus mengungkit masa lalu? Mencari-cari masalah ya? Benar, 20 tahun pertama tak ada masalah. Jika bukan karena mobil itu muncul di acara tunangan, hal-hal selanjutnya tidak akan terjadi. Aku juga ingin terus hidup seperti ini, tapi tidak bisa. Rumah sakit bilang penyakit Pak Lin sekarang semakin parah. Kondisinya sudah tak terkendali. Maksudmu, paman kabur dari rumah sakit? Tentu saja. Hari ini Pak Lin bisa kabur dari rumah sakit, merusak pintu rumah. Untung kalian semua ada. Kalau lain kali dia keluar dan menyerang aku dan Cuyang, Tidak mungkin, Bu. Bertahun-tahun ayah kan tidak pernah sakiti kita. bukan begitu. Dia pernah kembali, tapi tidak pulang ke rumah. Dia pergi ke perusahaan. Luka-luka di tubuhku ini adalah bekas dari Pak Lin. Kalau begitu, barang-barang di bagasi semua palsu. Ibu menyuruh kami sengaja usik Yi, mengusirnya. Karena takut suatu hari ayah pulang akan menyakitinya. Kereta bayi yang kalian lihat, foto bersama, serta bagasi dan plat nama yang tertutup, semua itu asli. Hanya kata benci dan flash disk itu yang ditaruh paman setelah dia kabur. Dan semua ini, Bibi sudah tahu dari dulu ya. Ya. Sun Chun adalah kakakku. Pak Lin bisa akses mobil ini sebenarnya sudah aku bicarakan dengan Sun Chun. Semua ini aku tahu. Termasuk hari ini dia bisa kabur dari rumah sakit. Aku juga terima telepon. Kamu bohong. Aku tidak pernah lakukan. Aku tidak pernah lakukan. Ini adalah kamu dan Sun Chun. Kalian bersekongkol untuk menjebakku. Laulin, kecelakaan tahun itu sudah menghancurkan satu keluarga. Sekarang, kau juga ingin menghancurkan keluarga kita ini. Aku tak punya keluarga. Kalian yang membuatku seperti ini. Aku akan bunuh kalian. Lin Chuyang, Zhang Yifeng, kalian diam saja ngapain? Cepat tahan dia. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Siapa yang berani mendekat, aku bunuh. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ayah, ini aku putramu Cuyang. Kau tak ingat aku. Putra? Aku juga punya putra? Hahaha, aku punya putra. Yifeng, kau kan selalu bilang bisa hipnotis. Cepat cari cara. Laulin sekarang sudah tak bisa bedakan siapa-siapa. Bibi dalam keadaan ini aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Dia pegang palu. Mending kalian menghindar dulu. Zhang Yifeng, maknanya apa? Dia ayahku. Aku tahu
Tapi dia juga pembunuh. Bukankah itu fakta? Maknanya apa omonganmu? Lin Chuyang. Yang Bibi katakan tadi, aku sudah paham semua. Sekarang kau belum paham masalah utamanya di mana. Masalah utama apa? Dia adalah pembunuh. Tapi Tante tahu semua ini, tapi tidak bicara. Dia melindungi si pembunuh. Jadi, sebenarnya mau bilang apa? Yang mau kukatakan, dalam hal ini, dari awal sampai akhir, yang benar-benar dirugikan, bukankah hanya Yi? 20 tahun hingga hari ini, adakah di antara kalian yang pernah memberi Yi sebuah penjelasan? Kalian yang berani sakiti Yi. Kubunuh kau. Betul. Paman Lin yang membuat Yi jadi begini, biang keroknya adalah mereka. Paman Lin, hajar mereka. Zhang Yifeng, kau pengecut. Manfaatkan ayahku yang sakit jiwa untuk adu domba keluarga kami. Kau benar-benar pantas mati. Yifeng, kau lakukan ini tidak takut Yi sedih. Sekarang baru tahu mempertimbangkan perasaan Yi. Keluarga kalian ini satu persatu semuanya. Dulu pun, sekarang juga. Keputusan mana yang pernah pertimbangkan perasaan Yi? Yi, jangan dengarkan dia. Kamu harus percaya, ayah ibu selalu menyayangimu. Ini tidak akan berubah. Kami lakukan ini karena terpaksa. Percayalah pada ibu. Benar, Yi. Lihat ayah, bagaimanapun keadaannya, selalu tahu melindungimu. Ibu meski pakai cara di bagasi yang ekstrem untuk menyuruhmu pergi, tapi tujuannya baik untukmu. Yifeng, ini urusan keluarga kami. Bukan urusanmu. Pergilah. Yi, aku membelamu. Tak kau dengar? Aku tahu. Tapi dalam keluarga, mana ada keadilan yang perlu diperjuangkan? Dendam orang tua kandungmu, lupakan saja. Karena sebuah bagasi, kau terluka begitu dalam, lupakan juga. Peristiwa 20 tahun lalu aku tak tahu. Belum tentu benar. Aku tak bisa karena sebuah mobil dan flash disk menyangkal kasih sayang 20 tahun mereka. Belum tentu benar. Mereka sudah mengaku. Kau tak dengar? Kebenaran sudah nyata, terbentang di depanmu. Bukankah kebaikan mereka 20 tahun ini nyata? Itu palsu. Mereka menipumu. Mereka ingin menebus dosa. Semua yang kau ceritakan tadi, semua kebaikan mereka padamu, palsu semua. Bisa dibuat-buat. Tapi aku anggap nyata. Mereka memanjakanku 20 tahun. Ibuku agar aku tak terluka. Membiarkan ayahku di rumah sakit selama 20 tahun. Ini semua nyata. Yi, kau benar-benar tak menyalahkanku? Iya benar. Zhang Yifeng, salah atau benar, ini urusan keluarga kami. Apa urusanmu? Keluar dari rumah kami. Siapa berani sakiti Yi? Kubunuh dia. Paman Lin, tenang. Tenang ya. Iya, kau tak ingin si pembunuh membayar dosanya. Sudah kubilang ini urusan keluarga kami, bukan urusanmu. Aku tunanganmu. Zhang Yifeng. Sejak kau lihat bagasi dan mengangkat tanganmu padaku, kau bukan lagi. Sejak kau lihat bagasi dan mengangkat tanganmu padaku, kau bukan lagi. Iya, maksudmu apa? Maksudku, Zhang Yifeng, kita putus. Kenapa? Hanya karena aku lihat bagasi dan perlakuanku setelah itu. Tapi kau bisa pahami Tante Mei, pahami Lin Chuyang. Kenapa tak bisa pahami aku? Benar, mama, kakak, paman, bahkan Zhou Xiaotian, semua yang mereka lakukan bisa kumaafkan, kecuali kau. Tak bisa kumaafkan. Kenapa? Karena mereka yang pilih aku duluan, baru terjadi semua ini. Mereka lihat bagasi karena kecewa padaku. Tapi kau berbeda. Itu berbeda. Karena kau yang kupilih duluan. Mereka semua bisa menghukumku karena statusku kekanak-kanakanku dan menghajariku, kecuali kau.
Aku tak ingin menghajarmu. Tante Mei yang suruh buka bagasi. Dia yang menyuruhku. Karena kau Zhang Yifeng, kau adalah psikolog yang bisa menyelamatkan orang dari jurang. Asal kau mau, kau pasti bisa berdiri di sisiku dan hadapi bersamaku. Tapi kau tidak. Bukan begitu, Yi. Pikiranku kacau. Aku tak bermaksud begitu padamu. Tak penting lagi. Karena aku bisa merasakan saat kau menendang dan melayangkan aku. Zhang Yifeng, kau benar-benar ingin aku mati. Zhang Yifeng, kau benar-benar ingin aku mati. Bukan, pikiranku saat itu sungguh kacau. Bisakah kau percaya padaku? Sudah tak penting lagi. Intinya, Zhang Yifeng, aku tak cinta kamu lagi, mengerti? Mengerti, kau tak cinta aku lagi, Lin Yi. Dengan sifatmu yang manja dan semaunya ini, kau bilang, lepas dariku, tidak menikah denganku. Rumah ini masih bisakah kau tinggal? Mau kemana lagi? Siapa lagi yang mau menerimamu? Itu karena dulu aku manja dan semau gue. Tak pernah peduli perasaan orang. Tapi kedepannya tidak lagi. Mustahil. Jangan lupa, aku ini psikolog Lin Yi. Aku beritahu, watak seseorang takkan berubah seumur hidup. Di dunia ini, selain aku, tak ada yang mau menerimamu. Meski tak ada yang mau menerimaku, aku tak akan bersamamu. Zhang Yifeng, dengar baik-baik. Mulai hari ini aku Lin Yi. Tak mau kamu lagi. Tak kubiarkan. Berdasarkan apa kau yang putus denganku? Berdasarkan apa? Kalau berani putus denganku, ku bunuh kau. Langsung tak tahan wajah aslimu terbuka. Lin Yi, jujur saja, masalah buruk keluargamu sudah lama ku ketahui. Apa? Kapan kau tahu? Sejak kau menyatakan cinta padaku. Ketika aku memutuskan untuk bersamamu, aku sudah menyuruh orang menyelidiki semua ini. Bertahun-tahun ini kau tak pernah memberitahuku. Katakan, mengapa harus kukatakan? Jika kuungkapkan, bagaimana bisa kunikahi kau? Bagaimana bisa kuincar harta keluargamu? Zhang Yifeng, kau bersama Yi ternyata hanya mengincar harta keluarga kami. Zhang Yifeng, kau sungguh pandai menyembunyikan diri. 8 tahun. Aku sama sekali tak menyadarinya. Lin Yi, dengan otakmu yang seperti itu, setiap hari, selain saat kau tak senang merengek dan berteriak, apalagi yang kau bisa? Benar. Aku dulu memang begitu. Jadi engkau ingin mengendalikan celah keluarga kami? Setelah menikahi Yi, lalu perlahan merebut hartaku? Awalnya aku memang berencana seperti itu. Lagi pula, meski Lin Yi tak punya otak, tapi aku tak membencinya. Tapi melihat situasi sekarang, hanya bisa ganti cara. Zhang Yifeng, apa yang kau lakukan? Karena menikahinya jalan itu tak bisa ditempuh. Ya ganti jalan saja. Jalan apa? Kakak flash disk. Jangan bergerak. Terlambat. Alasan aku sebelumnya ingin menikahi Lin Yi, si wanita bodoh ini. Karena yang kumiliki cuma fakta, tidak ada bukti. Sekarang buktinya ada di tanganku. Coba kau tebak. Apa akibatnya jika kubongkar? Zhang Yifeng, tinggalkan flash disk itu. Tinggalkan. Lin Yi, lebih baik kau pikirkan dulu baik-baik. Bagaimana menghadapi ayahmu yang sudah gila ini? Tidak, jangan. Paman Lin, sadarlah. Aku ingat sekarang. Ini rumahku. Paman Lin, Bibi dan anakmu sudah membongkar fakta kecelakaan tahun itu dan mengumumkannya. Dan pasangan kekasih yang mengkhianatimu dulu, anaknya, sekarang ada di sana. Apa yang harus kau lakukan? Hantam. Hantam mati mereka. Hantam mati pasangan durjana itu. Bagus sekali. Paman Lin, ayo. Lin Chuyang. Kebenaran masa lalu
Apa kau sudah tahu? Ayah, Baik. Kalau sudah tahu, kau tak boleh dibiarkan hidup. ayah, jangan dengarkan Zhang Yifeng. Lihat aku anakmu. Aku tak peduli. Siapapun yang tahu kebenarannya harus mati. Jangan ayah, jangan begitu. Itu sudah berlalu. Kita harus bersatu lawan musuh. Rebut flash disk berisi bukti itu dari tangan Zhang Yifeng. Aku tak peduli. Aku bunuh kau dulu. Lin, hentikan. Istriku, Pak Lin, letakkan palu itu. Rumah ini tak tahan lagi engkau rusak. tidak. Letakkan, kenapa harus aku? Dulu, pasangan muda itulah yang lebih dulu mengkhianatiku. Kita sudah berjanji. Menikah, punya anak, hidup bersama sampai tua. Tapi dia, begitu ketemu pria itu, langsung mau putus denganku. Tidak bisa. Tapi semua itu sudah lewat. Aku tidak bisa melupakannya. Aku harus bunuh mereka. Pak Lin, mereka sudah mati. Kau sudah berhasil. Tapi anak perempuan mereka masih hidup. Bukan cuma hidup, engkau juga yang membesarkannya. Itu dia. Zhang Yifeng, diam kau. Mereka sudah mati. Kenapa kau masih hidup? Ayah, Ayah. Baik. Karena kau panggil aku ayah, hari ini biar aku sebagai ayahmu. Antarkan kau bertemu orang tua kandungmu. Pak Lin, kumohon, jangan rusuh lagi. Kalau memang harus menghajar seseorang, hajar saja aku. Minggir. Aku tidak akan minggir. Sudah 20 tahun. Kau tersiksa di rumah sakit 20 tahun. Aku menemanimu menebus dosa juga 20 tahun. Kau tak boleh rusuh lagi. Tebus dosa? Yang harus tebus dosa adalah pasangan muda itu. Dan juga anak mereka yang seharusnya tak pernah lahir. Dia salah apa? Benar. Aku tidak bersalah. Merekalah yang salah. Aku tak perlu tebus dosa. Dasar bodoh. Minggir. Kalau kau tidak pergi, kau juga akan kuhantam. Laulin, kita tak boleh terus salah. Jika kau harus menghantam seseorang untuk melampiaskan amarahmu, hantam saja aku. Ayah. Ayah, jangan hantam ibu. Hantam aku saja. buka. Kalian minggir. Iyi, Tidak bisa. Dalam kondisi ayah seperti ini, kalau aku minggir, Yi bisa tewas. Kak, minggirlah. Ini memang harus kuhadapi. tidak. Iyi, kita satu keluarga. Tapi kejadian sebelumnya tidak ada hubungannya denganmu. Perseteruan generasi sebelumnya bukan tanggung jawabmu. Bu, aku tahu ibu baik padaku. Selama 20 tahun ini, aku selalu tahu. Selama ini ibu yang melindungiku. Sekarang, biarkan aku melakukan sesuatu untuk ibu. Cuyang, Iya, Bu. Cepat sembunyi. Kak, Bagus sekali. Anak merebut senjata ayahnya, sekaligus menolong adik dan ibunya. Sungguh pemandangan keluarga yang harmonis. Zhang Yifeng, tidak membantu malah berkata sinis. Kau masih manusia atau bukan? Tante. Apa maksud Tante? Bukankah Paman Lin yang ingin menghantam orang? Apa hubungannya denganku? Tidak ada hubungan? Berani sekali kau bicara begitu. Kalau bukan karena kau, mungkinkah Laulin jadi seperti ini? Kalau begitu aku ingin bertanya. Jika bukan karena Paman Lin sudah lama ingin melakukannya, akankah hipnosisku berhasil? Zhang Yifeng, kau memang iblis. Hahaha. Terima kasih atas pujiannya. Aku hanya melepaskan iblis dalam hati kalian. Iblis yang sebenarnya adalah diri kalian sendiri. Sudah selesai? Cepat pergi. Minggat dari sini. Lari sejauh mungkin. Jangan pernah kembali. Hari ini tak seorang pun boleh pergi. Paman, hari ini aku bantu halangi, luapkan saja amarahmu. Tenang, ayah. Ayah, Tak ada yang bisa lari. Zhang Yifeng, Pantasan saja orang bilang keluargamu gila semua. Dasar manis. Aku akan membunuh kalian. Hari ini aku akan membunuh kalian semua. Ya, bunuh mereka semua hari ini. Hanya jika kalian mati, aku bisa mewarisi harta keluarga sebagai tunangan. Paman Lin, jangan sampai mereka kabur. Ayo, Zhang Yifeng, kau akan mati sengsara. maaf.
Bahkan jika aku mati sengsara, kalian harus mati duluan. Yi, sungguh cepat lari, jangan biarkan dia berhasil. Hari ini tak seorang pun bisa lari. Kalian semua akan mati. Ah, ah, Lepaskan. Ayah ini Yi, aku putrimu. Sadarlah ayah Yi. Yi, aku tahu anak pasangan Jang itu bayi lucu itu juga harus mati. Bagaimanapun kita hidup bersama 20 tahun, ayah lupa semua ini. Aku tak peduli. Hari ini yang tahu kebenaran harus mati. Dia juga tahu rahasia dulu. Dan di tangannya ada bukti rencanamu. Benar kan? Harus disingkirkan dulu. Siapa dia? Dia musuhmu. Dialah yang akan membongkar perbuatanmu. Bagus. Kau juga harus mati. Paman Lena, jangan dengar dia. Aku tak lakukan apa-apa. Paman Lena, Zhang Yifeng, kamulah sumber semua masalah ini. Ini akibat perbuatanmu. Yi, legakah hatimu? Jadi, bukankah kau harus sadar? Putriku, ayah sudah pergi setengah tahun. Kau tak boleh lagi terus koma. Sungguh sudah waktunya sadari. Yi, akhirnya kau sadar. Bukankah aku di garasi? Ini mana? Apa yang terjadi, Syukurlah Yi akhirnya bicara. Kak? Apa yang terjadi? Yi, kau di rumah. Sejak ayahmu meninggal, kau tak terima. Tak bicara dengan siapapun, tak bisa move on. Sudah setengah tahun. Ayah kecelakaan. Sayang, mobil klasik ini ayah sudah mencari banyak kenalan baru bisa dapatkan. Hei, untuk mobil pengantinmu pasti keren banget. Terima kasih ayah. Aku sudah tahu ayah paling sayang Yi. Tentu saja kamu anak kandung ayah. Kalau tidak sayang kamu, lalu sayang siapa? Sayang ayah mungkin tidak akan lama lagi. Mungkin tidak bisa lihat pernikahanmu. Kedepannya harus selalu bahagia dan sehat-sehat. Ayah 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 ingat, aku ingat semuanya. Ini salahku. Semua ini salahku. Aku yang bunuh ayah Yi. Yi, bukan salahmu. Ayahmu juga tidak akan menyalahkanmu. Sudah berlalu. Sudah berlalu. Sudah. Jangan menangis lagi. 3 hari lagi adalah pesta pertunanganmu dengan Yi Feng. Semuanya sudah berlalu. Pentingnya kamu sudah sadar. Iya Yi, kamu tahu tidak Yi Feng, untuk menghipnotismu begadang berapa malam cari berapa banyak ahli. Yi Feng, Yi, pentingnya kamu sadar. Semua yang sebelumnya adalah mimpi. Beberapa adegan yang intens hanya untuk membangkitkanmu dari dampak meninggalnya Paman Lin dan menyadarkanmu. Jangan salahkan aku. jadi aku anak kandung ayah dan ibu. Benar kan? Sayang, tentu saja. Selalu Kalian sudah bekerja keras.
Cuyang, bagaimana kamu menangani mobil itu? Ibu, tenang saja. Agar Yi tidak melihat mobil itu dan teringat kecelakaan ayah, sudah kusuruh Zhou Xiaotian membawanya ke bengkelnya. Simpan dulu di sana. Tunggu sampai adikmu benar-benar pulih, baru biarkan dia mengemudinya. Ya, lagi pula itu adalah satu-satunya peninggalan ayah untuknya. Harus disimpan untuk adik.